Para semeton Hindu Bali, Hindu Nusantara, Hindu Sedharma, dimanapun berada, simaklah video ini. Begitu. Bapak Ibu tahu pernah membaca setan terbesar di dunia? India, Bali, Cina, Korea. Para semeton Hindu Bali, Hindu Nusantara, Hindu Sedharma, dimanapun berada, simaklah video ini. Begitu ada orang kelahiran Hindu Bali menghinakan dan merendahkan kita, agama Hindu Bali, para dewa-dewi kita, tanah Bali kita, padahal dia lahir dari seorang bapak dan ibu beragama Hindu Bali. Simak videonya sampai tuntas dan dengarkan kupasan saya sampai tuntas. Saya pastikan dia. Baik Bapak Ibu, kenapa saya masuk Islam? Ya, saya dari masih mungkin 5 tahun, berapa umur saya dulu, digendong bapak saya naik di sungai di sini. Saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal. Orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Nah, dari situ saya sudah bercita-cita, tidak ngerti apakah agama saya doang. Saya tidak ngerti agama yang lain gitu. Akhirnya saya mencari tahu, kebetulan saya saudara 11 orang Bapak Ibu. Saya yang nomor 11, kesebelasan. Ya. Jadi beragam, itu ada tentara, ada guru, ada semua kerja. Sampai saya kerja, guru dan bisnis juga. Kalau di Bali itu harus serabutan Bapak Ibu kerjanya, karena kita menerima tamu, kreativitas luar biasa. Jadi di situ saya berpikir, saya punya kakak guru agama Hindu, kepala sekolah lagi. Setiap di kelas jangan bertanya ya, selalu saya ditekan. Kenapa nggak boleh bertanya? Ya kita kan harus bertanya, agama ini ada Siddhartha Gautama, agama ini ada nabi, ada gini, ada nabi. Itu kan pelajaran agama, boleh dong nanya. Di rumah saya tanya, macam-macam pertanyaannya, pasti nggak pernah dijawab pertanyaan saya. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab, Pak? Terus Pak, slide-nya Pak. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab suci Weda? Di situ ada Yajurweda, Atharwa Weda, ada 4 ya Bapak Ibu. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang paling saya takutkan, kok ada ngaben kita dibakar. Siapa pencipta kita? Saya selalu bertanya, ini kita kasih otak, siapa yang menciptakan otak kita gitu loh. Padahal kita bisa berpikir dengan normal gitu. Itu masih kecil, saya SD itu saya bertanya seperti itu. Kalau begitu ada kehidupan di kemudian hari, saya bilang gitu. Tidaklah, kata kakak saya, itu mah sebagai casing aja katanya. Dibakar ya dibakar, seperti burung sangkar, tempat burungnya dibakar ya itunya terbang ke atas, kayak cerita anak kecil didongengin saya ya, selalu begitu. Nah, berlanjut kemudian, apa arti ngaben? Ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben kan, seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Nah, saya berpikir juga di situ, kenapa saya kasta bawah, ksatria, bukan Brahmana. Di situ ada pendeta Hindu, Pak, pendetanya Pak. Nah, di situ ada pemujaan. Di pura besar itu bersama, di pura di rumah itu merajan namanya. Saya selalu bertanya, tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya itu selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya, menyembah ide Sang Yang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah
pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Jadi ada di situ ada ya, kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa, mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama, tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih hitam, disajikan di situ di depan rumah. Saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling, wah ini ada setan yang menjemput saya. Maka saya sendiri membaca ayat kursi sampai pagi lagi. Tengah malam saya di rumah saya di kampung, rumah saya tidak pakai tidak pakai pagar karena blong begitu. Saya perhatikan, saya di situ di tengah ada tuyul 7 yang nginterin saya. Kakak saya berperang dengan saya begini, kamu pulang jangan pakai jilbab. Saya nggak suka. Waduh, nih kakak udah ketularan setan nih, masuk nih setan. Karena iya Bapak Ibu, setan itu jemput disembah. Setan itu tidak dijemput. Kalau Bapak Ibu ajan, pintu jangan dibuka. Karena itu apa? Mohon maaf, manusia yang sebelumnya tidak Islam itu masuk ke neraka, itu dia mau kembali. Itu yang saya baca, makanya saya masuk Islam. Itu kembali ke dunia. Saya minta taubat ya Allah, saya ingin mau berbuat baik ya Allah. Itu hidup sesudah mati, saya baca itu. Dia bertobat, makanya dia ada di pintu-pintu yang adem. Maka kalau ajan jangan buka pintu, itu disebut dengan setan tidak diundang. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang, karena disiapkan sajenan. Saya setiap pulang ke Bali, kemarin pulang ke Bali karena ikut Pemnas, itu udah panas dingin, mohon maaf saya sakit seminggu lebih, saya ruqyah sendiri itu. Nah, saya masuk Islam, ada orang yang menyirami dengan kembang. Saya nggak mau saya sirami dengan kembang, Bapak. Saya masuk ke Bogor, teman saya ada di Bogor. Buat apa bapaknya nyiramin saya dengan kembang? Nggak ada di kampung saya itu mandi dengan kembang gitu. Akhirnya saya nggak berteman, saya jauhin temannya, ini udah musyrik. Saya pikir saya begitu. Setelah begitu, saya melihat di Salemba ya, Salemba Jakarta Pusat, orang meninggal. Ini ada sekian hari itu, sekian hari dan sekian hari sebagainya itu. Saya berpikir di kampung saya begini upacaranya. Orang meninggal ada 7 hari sampai 100 sekian hari diupacarakan. Saya nggak benar juga di hati saya. Nah, di Salemba di belakang rumah saya dulu, saya tidak bisa banyak surat yang saya baca, maka saya sering ke masjid daripada saya menjinjing. Bapak tahu di situ ada, nah sajenan disinjing di kepala, jauh kan, ke pura jauh. Saya pikir ngapain masjid selangkah itu, kita nggak bisa melangkahkan ke masjid. Maka dari situ saya sering ke masjid. Rumah saya di Salemba dekat masjid, rumah saya di Cibubur juga dekat masjid, dekat kuburan juga. Jadi 2 dah tuh dah ya. Jadi antara rumah dekat masjid juga, alhamdulillah. Kenapa saya sering ke masjid? Pertama alasannya tidak banyak bisa baca surat-surat. Alasannya seperti itu. Saya kalau menghafal surat itu saya gedein, saya tulis, taruh di bawah. Lama-lama saya hafal. Nah, kenapa saya juga ke masjid? Memang saya pikir dulu saya ngejinjing sajenan. Kenapa masjid yang dekat ini saya tidak bisa gitu loh. Ke gunung sampai saya sembahyang itu, ya. Maka saya bisa. Maka begitu ke masjid adem rasanya, Bapak. Ke gunung kayaknya
carut marut gitu loh. Tahu nggak carut? Kayak benang kusut Bapak Ibu. Puasa 24 jam Bapak Ibu. Namanya nyepi. Ya, luar biasa perjuangannya seperti itu. Tapi sholat di puro tengah malam itu luar biasa, setannya datang bener. Iya, saya dikasih keris, dikasih apa lagi tuh bapak saya ya, dikasih itu sama setannya. Saya nggak tahu, ada aja di depan saya gitu. Bapak saya rajin luar biasa sembahyang malamnya. Nah, begitu ceritanya. Kenapa saya masuk di Muhammadiyah? Saya tidak ngerti Muhammadiyah. Tuhan dia dulu ya telah melangkahkan saya, kaki saya membeli obat. Saya tinggal di Cempaka Putih, di Cempaka Putih kakak saya buka klinik kecil-kecilan bidan melahirkan. Tugas saya membeli obat di Titi Murni ya. Nah di seberangnya itu ada Muhammadiyah. Saya nggak ngerti itu Muhammadiyah, yang penting sekolah Islam aja, nggak swasta. Saya didaftarin di itu. Udah selesai saya masuk koad, sudah keluar dari situ kakak saya mendaftarkan di UNJ, tapi saya sendiri daftar di Muhammadiyah. Saya nggak ngerti Muhammadiyah, tapi saya ke situ bengongnya gini, ajan. Orang di sini sembahyang sholatnya berwudu bersih banget gitu. Kok saya jinjing gitu kemana-mana gitu. Saya mikir di situ, bagaimana orang nanti setelah mati gitu, Pak, yang tadi bakar mayat Pak, ya, ngaben Pak. Nah, sebelumnya, nah itu, nah, saya pikir begini, saya orang Hindu masih itu, ya. Kalau saya terus seperti ini ngambang hidup saya. Saya masuk aja deh Muhammadiyah ini, murah lagi. Waktu murah. Murah banget bener. Sudah kuliah saya masih diterima aja. Apa yang saya ambil? Sejarah D3. Ya. Orang berlomba-lomba nyari dunia. Kenapa nggak ekonomi? Keluarga saya banyak ekonomi memang. Ya, apa itu sejarah? Belajar masa lalu. Nggak penting belajar masa lalu, kan tahu sejarah masa lalu. Ya, masa kini pembaruan nggak ada. Aduh, orang Bali itu nggak boleh belajar sejarah sedikit. Mau ngajar apa? Ngajar sejarah di SD nggak ada sejarah. Kakak saya udah mantengin tuh PGSD. Ya, nggak apa-apa di Muhammadiyah kan cuman belajar doang. Kita nggak cari agamanya, belajar doang. Saya bilang gitu. Ya udah lanjutlah. Kakak saya agak streng karena dia angkatan darat. Nah, setelah berlanjut kuliah, di situ saya bengong setiap maghrib. Saya bengong lihat orang berwudu di depan Masjid Muhammadiyah Kramat Salemba. Setelah itu saya masuk ke perpustakaan, baca-baca buku silsilah agama Islam, silsilah Nabi dan sebagainya. Semakin saya membaca, hati saya semakin bergetar. Nah, begitu saya sembahyang malam, ini lanjut cerita ya Pak, terlalu panjang, nanti cerita saya panjang banget ya. Kakak saya yang pertama itu rajin juga sholat malam, sembahyang malamnya. Pakai dupa Bapak Ibu, pakai dupa, tahu kan dupa ya, sama mungkin orang Buddha ya Pak ya, pakai dupa. Nah, kakak saya sembahyang di depan. Ya Tuhan, saya masih bingung, belum menemukan. Saya nanya ke sini nggak ada yang jawab saya. Saya nanya ke sini nggak ada jawab saya. Berikan saya yang terbaik ya Tuhan. Hidup matiku Engkau yang menciptakan. Otak saya ini siapa, kok saya bisa cerdas gitu loh. Itu yang pertanyaan saya. Saya bertanya kepada Tuhan saja. Saya diajakin sembahyang sama kakak saya. Berikan saya petunjuk. Saya paksa Tuhan saya. Berikan saya petunjuk. Saya nggak mau galau seperti ini. Bukannya galau bahasanya ya. Bingung. Ya. Setiap Sabtu Minggu saya ke Ramangun. Ramangun itu ngajar nari. Ya, ngajar nari Bali dan sebagainya. Tapi begitu saya meyakinkan itu, tari Bali saya tinggalkan semua, saya tinggalkan. Saya aktif di saya aktif di Pemuda Islam, ya. Terus saya aktif membaca, saya aktif setiap aktif itu saya bilang bikin tugas dengan teman. Padahal saya nggak mau ke Ramangun lagi gitu maksud saya. Nah, berlanjut seperti itu, tengah malam itu kakak saya di depan saya minta diajarin sholat. Tadinya memang praktek sholat, waktu itu saya udah kuliah, praktek sholat waktu itu di kampus. Guru saya, dosen saya itu waktu itu Pak Jamasari, ya. Praktek sholat saya.
Nah, saya dipikir saya mimpi praktek sholat itu. Kok kakak saya masih begini di depan? Lah, salah saya. Waduh, saya kok begini-begini tadi gitu. Maksudnya apa ya? Saya bengong aja Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan, Engkau tadi berikan petunjuk saya. Saya ngomong biasa. Kalau memang ini petunjuknya, hari ini dan seterusnya saya akan melakukan apa gerakan tadi itu. Saya nggak ngerti ya. Udah besoknya kayaknya udah full deh, saya kesono condongnya sholat itu. Saya nggak ngerti sholat juga ya. Pokoknya ikutin, maka dari itu saya sering aja ke masjid. Masjid mana saya ini, karena ngikutin surat-suratnya itu. Saya nggak hafal gitu loh. Awalnya dari situ, karena di Cempaka Putih itu rumah saya, di sini rumah, di sana masjid juga, deket banget. Begitu saya jam 4 bangun nyapu got sampai ujung, saya masuk ke masjid. Karena nggak punya mukena juga waktu itu ya. Mukena nggak punya di rumah, apalagi sejadah. Anjing ada di rumah, kan nggak boleh. Ya gitu. Nah, ngumpet-ngumpet saya sholat. Saya mikir, gimana sholat duhur dan asar ini di rumah? Bingung saya. Kakak ada, kakak ipar, kakak saya nggak ada. Nah, saya mikir, fotokopi ijazah SMA saya ke depan. Ketemu Pak Putu namanya dari Surabaya. Ngomong Bali dia, kerja sama Bapak. Ngomong gitu, kamu dari mana? Dia tahu dia saya orang Bali. Kerja dengan Bapak. Kerja apaan Pak? Bapak kerja di pabrik sini. Ya boleh Pak. Saya jurusnya sejarah loh Pak, nggak ekonomi. nggak masa kini jurusan saya nggak tahu apa-apa. Ya udah nanti belajar. Itu perjalanan Allah. Karena sumpah saya kepada Allah gini, ya Tuhan, saya ini sudah bercebur basah. Mohon petunjukmu. Kun payakun, saya bilang gitu. Kun payakun itu dari mana dapatnya? Saya nguping gitu Pak. Nggak ngerti kun payakun itu apa ya. Terus satu lagi saya dengar lagi ceramah di masjid, kalau orang hijrah itu mendingan keluar dari pulaumu biar aman katanya gitu. Oh iya bener juga, masa saya nggak pulang-pulang? Saya pikir begitu. Saya masih ada orang tua waktu itu, saya pulang setahun sekali. Yang singkat kata, yang saya takutkan reinkarnasi Pak. Yang saya takutkan, Hindu itu adalah reinkarnasinya, bukan manusianya. Yang saya takutkan, reinkarnasi itu hidup setelah mati. Jadi roh kakek saya katanya numitis ke badan saya. Bagaimana mengeluarkan itu? Saya ruqyah sendiri ya. Jadi mengeluarkan itu luar biasa. Keluarnya itu di Arab Pak. Saya haji tahun 2010, umrah udah 2 kali, yang kedua kalinya keluar. Mohon maafnya keluarnya hitam. Begitu saya puterin air jam-jamnya 7 kali, ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Saya buang, saya ke kamar mandi, hitam itu keluar. Kayaknya badan saya itu ringan banget, luar biasa ringannya. Apa Pak pengaruhnya? Emosionalnya tinggi Pak. Emosional tinggi, sakit-sakitan sering, tapi sakitnya nggak pernah jelas. Dokter juga bilang sakitnya nggak jelas ya. Sakitnya nggak jelas, benar, pindah sana pindah sini, pusingnya nggak karuan-karuan gitu. Akhirnya saya berupaya, hanya Engkau yang membersihkan roh-roh jahat saya yang ada di badan saya. Nah, itu yang saya perangi, bukan manusia Pak, bukan manusia. Maka kalau ada orang Hindu masuk Islam, di keluarga saya masuk Islam 5 ya Pak. Ponakan saya, kakak saya, yang masih hidup saya sendiri. Karena itu tadi, dia balik ke Bali, nggak hijrah kan kata itu. Kalimat, walaupun kalimat ceramah itu segaris 2 baris, saya catat, saya amalkan. Hijrah kamu, keluar kamu dari Bali, misalnya nyebrang dari seberang lautan, maka kelima hanya saya yang masih hidup ya. Jadi semua itu apa dia dapat hidayahnya, itu adalah semua membaca buku hidup setelah mati. Hidup setelah mati. Jadi
hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, di situ ada Pak. Nah, ini yang membuat saya takut Pak. Ini yang membuat saya takut. 8 tahapan yang kita harus hadapi. Tapi itu benar hidupnya di sana. Kalau saya walse Hindu, dibakar dulu, dikremesi dulu, abunya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali. Lahir hidup mati kayak benang kusut. Tapi kalau ini kan jelas, ya. Jadi Allah masih luar biasa ampunannya. Kita tuh salah, ada ampunan. Ya, Al-Baqarah ayat 286 kalau nggak salah. Ya, saya masih ingat. Ya. Jadi ya Allah, kalau kita salah Allah masih mengampuni. Tapi kalau saya puasa 24 jam nggak ada apa-apanya itu Pak. Ya. Nah itu. Jadi beda doa saya waktu Hindu dengan waktu Islam. Islam itu sejuknya luar biasa. Begitu diniatkan saja Allah langsung ada. Gitu loh. Maksudnya bukan langsung Allahnya ada, tapi kenyataannya gitu. Ya. Mohon maaf, saya hijrah itu dari rok pendek, tidak berjilbab. Alhamdulillah sekarang Allah sudah ngasih semuanya. Kun payakun. Ya. Alhamdulillah, itu ceritanya. Om Swastiastu Oignam Mastu Namasidam Astu Tatastu Namaswahu. Hari ini saya, putra Bali beragama Hindu, atas nama Ketut Putra Ismaya Jaya atau Jero Bima, waris hidup betara, leluhur saya orang Hindu Bali, sangat terpukul dan sakit hati mendengar dakwah omongan seorang perempuan yang dulu dilahirkan di tanah Bali, beragama Hindu ibu bapaknya, tetapi dengan sekarang dia berpindah agama, dia hinakan agama ibu bapaknya, dia rendahkan orang tua yang melahirkannya. Saya sangat tidak terima atas ucapan yang disampaikan oleh Desa Made Dharmawati. Saya tidak terima atas ucapannya menghinakan agama Hindu Bali kami. Dia dulu beragama Hindu. Dia boleh pindah agama siapapun, Indonesia tidak melarang. Tapi jangan kau rendahkan agama yang melahirkan dirimu ke dunia. Saya mesapa ring ida betara. Ida Ratu Gede Sakti Mas Mecaling, Ratu Gede dalam pen, Ratu Ayu Manik Pas Meketel, Ratu Ayu Manik Pas Meketel. Nunas panugrahan ida betara, mangda ledang ida betara nyihnayang cihna. Ring jagat ring gumi, makin wenten sentana manusia. Lu ngojah gumi Bali orang gumi sane nenten patut. Genah makhluk-makhluk yang tidak patut. Titiang tidak terima. Titiang lunas mohon kepadamu. Tidak betara-betari di tanah Bali. Tidak betara Brahma Wisnu Iswara sane kojah sane disebut. Tidak Ratu Gede betara-betari sang leluhur-leluhur sami. Mangda ngenain karma snika sane ngucapang ane luh ni. Titiang lunas taksun ni dia betara. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Demogi kena hukuman dan mempenjara atas apa ucapannya, atas apa yang diucapkan. Karma di penjara akan menantinya. Dan saya ingin taksu betara ngodarang pemargi mangde keni hukuman karena ngucapang Bali pulau setan. Banyak setan-setan ada di pulau Bali. Saya tidak terima. Dia bilang menyembah pohon beringin bahala. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur. Bali mengatakan itulah ruwa binede, ada baik dan ada buruk. Dosen yang bodoh bagi saya. Tidak tamat SD bagi saya dosen. Tidak mengerti apa artinya itu, asal mengucap saja. Kami membungkus batu, kami membungkus pohon. Hormat bakti kami kepada
Tuhan yang menciptakan itu tanaman. Siapa yang menciptakan tanaman? Tuhanlah yang menciptakan. Kami menghargai umat Hindu. Kami tidak mau menghina agama apapun. Hai kau, desa yang lahir dari rahim seorang ibu beragama Hindu, terkutuklah sama ibumu. Semoga para leluhurmu memberikan hukuman atas apa ucapanmu. Saya memohon para leluhurnya untuk turun memberikan sanksi atas apa yang diucapkan, atas apa yang disampaikan, karena dia menghinakan agama leluhurnya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Kaya ngaku dia masih dah. Om Tai ngaku sedang ngaku dia bata. Isang ngaku dia makai sedang ngaku dia. Nisang karung ngaku sedang ngaku dia. Saya hukumkan, saya mohonkan, semoga ucapan saya didengar oleh para leluhur. Semoga ucapan saya didengar oleh bumi pertiwi tanah Bali saya. Dia sampaikan juga bahwa tidak ada reinkarnasi di tanah Bali. Ngaben dibakar, itu tradisi kami. Janganlah kau hinakan. Semua agama mempunyai cara dan tradisi. Semua agama ada biaya yang dikeluarkan untuk suatu upacara. Tidak ada agama yang tidak mengeluarkan biaya untuk upacara. Ingat itu. Semua agama mengeluarkan biaya untuk upacara, entah apapun itu upacaranya. Ketika dia melakukan upacara, dia pasti mengeluarkan biaya. Desa ini orang yang mencari panggung, menghinakan agama yang melahirkan, untuk naik, dihormati, untuk dibanggakan, untuk dipandang. Dan dia pendakwah yang luar biasa. Bagi kami, dia tidak ada apa-apanya, dia tidak tahu tentang agama. Semoga Pak Menteri, Pak Dirjen, Menteri Agama yang saya hormati, yang betul-betul mencintai NKRI dan menghargai semua agama. Saya berharap putra Bali, putra Hindu, orang itu agar dihukum, diberikan pelajaran atas apa yang diucapkan. Individu orang ini yang saya tidak terima. Dia sebut-sebut nama Hindu Bali, dia rendahkan para betari-betari di tanah Bali kami. Kami tidak terima. Kami tidak terima sebagai putra Hindu Bali. Saya memohon kepada Ida Betara, demugi Ida Betara ngelis, gelis, ngicen pemargi, ngicen pebah-bah, ngicen hukuman. Mangda nenten jatme sana nenten patut malah ngojah gumin tanah Bali, ngojah genah Ida Betara, nyelekang Ida Betara, sampunang menang tidak unas. Sampunang menang Ida Betara, nyireng Ida Betara, margi yang taksun Betara, mangda kecingak kedurian negara. Mangda kecingak kedurian negara Betara. Di tiang munas pemargin Ida Betara. Inilah kami orang Bali yang menunggu akan proses-proses hukum para aliansi-aliansi Hindu Bali. Bangkitlah, bersatulah dan laporkanlah. Jangan diam. Buatlah laporan. Sekali lagi saya tegaskan, dia tidak tahu tentang agama Hindu. Dia tidak mengerti tentang agama Hindu. Kami meyakini reinkarnasi. Kenapa? Kenapa ada orang yang hidupnya berbeda nasibnya? Saya tanya. Ketika Buddhesa mengatakan tidak ada reinkarnasi, saya tanya, kenapa ada orang yang berbeda-beda nasib? Kenapa tidak sama hidupnya waktu baru dilahirkan? Apa yang menyebabkan beda? Kalau tidak karena reinkarnasi, dia dilahirkan berbeda. Kami mempunyai keyakinan, janganlah kau hinakan keyakinan kamu. Kami tidak menghinakan keyakinan agama apapun. Sekali lagi, saya meminta kepada PHDI Bali agar bertindak, PHDI Pusat agar bersuara. Ini saatnya tunjukkan taring, ini saatnya tunjukkan kebenaran. Inilah kamu yang akan turun, yang akan bersuara. Tunggu suara-suara orang Hindu Bali akan hadir dan menggema di tanah Bali ketika proses ini tidak dilanjutkan dan proses ini tidak dilakukan. Saya berjanji akan menurunkan orang-orang saya, akan menurunkan para kesatria saya untuk bangkit dan bersuara agar dia segera ditangkap dan dimasukkan bui. Itu yang kami mau, agar dia mengerti tentang agama dan menghargai tentang agama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida Betara Betari, Sang Yang Widiwasa Tuhan kami, memberikan restu untuk hukuman orang oknum, bukan agama oknum yang tidak menghargai. Banyak tokoh agama Islam yang begitu luar biasa berbicara tentang agama. Saya mempunyai keluarga Muslim, saya mempunyai keluarga Islam, tapi mereka sangat menghormati tradisi dan budaya, tradisi dan cara kami. Tapi engkau yang lahir
dibesarkan oleh ibu dan bapak orang Hindu Bali, menghinakan dan merendahkan, terkutuklah dirimu akan ucapan. Terima kasih, itu aja yang ingin saya sampaikan. Semoga para tokoh-tokoh Hindu, para pemuda Hindu, pada aliansi-aliansi Hindu untuk bersatu, laporkan dan tegaskan tidak ada lagi orang-orang seperti ini yang menghinakan tanah Bali, tanah kelahiran kita, agama kita, yang walaupun kita hanya minoritas, tapi kita punya keyakinan bahwa Sang Betara-Betari bersama kita untuk berjuang di jalan kebenaran Dharma. Terima kasih. Om Namah Shivaya. Om Dewa Suksema Parama Sintiya Nama Swaha. Om Santi 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 Om.